Metaverse izinkan netizen maki-maki invasi Rusia atas Ukraina. Adakah Indonesia dalam daftar negara tersebut? Metaverse atau biasa dikenal Meta akan memperbolehkan pengguna Facebook dan Instagram di beberapa negara untuk menyerukan kekerasan terhadap Rusia dan pasukan militernya. Perubahan kebijakan soal seruan aksi kekerasan terhadap tentara Rusia ini berlaku di negara Armenia, Azerbaijan, Estonia, Georgia, Hungaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, Rusia, Slovakia, dan Ukraina. Tidak ada nama Indonesia dalam daftar negara yang melakukan aksi kebencian terhadap kebijakan Metaverse, karena perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang menginginkan perdamaian, bukan kebencian. Kebijakan ujaran kebencian oleh Metaverse ini dimodifikasi sementara menyusul Rusia yang masih invasi Ukraina sejak tanggal 24 Februari tahun 2022 lalu. Metaverse juga akan mengizinkan beberapa postingan yang menyerukan kematian Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Sebagaimana dikutip Ayo Malang melalui unggahan Instagram @infozone.techno pada tanggal 14 Maret tahun 2022. Walaupun demikian, Metaverse meminta supaya penggunanya tetap mengikuti kaidah atau aturan dengan menyalakan lokasi dan melarang tindakan tersebut dilakukan terhadap warga sipil. Metaverse menekankan perubahan dalam kebijakan ujaran kebencian berkaitan dengan tentara Rusia yang terus menginvasi Ukraina. Menurut Metaverse, tentara Rusia digunakan proksi untuk militer, sehingga kebijakan ujaran kebencian terus melarang serangan terhadap orang Rusia. Tidak hanya mengizinkan seruak kekerasan, Metaverse akan mempersilahkan pujian terhadap batalion sayap kanan Azov, militer Ukraina. Metaverse telah menyampaikan akan membuat sedikit pengecualian untuk memuji resimen Azov secara ketat dalam konteks membela Ukraina. Sedangkan Liputan6.com memberitakan, Meta izinkan pengguna Facebook dan Instagram unggah hate speech ke tentara Rusia. Meta akan mengizinkan pengguna Facebook dan Instagram di sejumlah negara untuk menuding adanya kekerasan yang dilakukan oleh Rusia dan tentara Rusia dalam konteks invasi Ukraina. Informasi ini berdasarkan email internal yang dilihat oleh Reuters pada Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Tentang perubahan sementara kebijakan hate speech di platformnya. Menurut email internal kepada moderator konten, Meta secara sementara mengizinkan sejumlah unggahan yang menyerukan kematian kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atau Presiden Belarusia Alexander Lukashenko sebagai akibat dari invasi Rusia ke Ukraina. Untuk sementara kami mengizinkan bentuk ekspresi politik yang biasanya melanggar aturan kami. Misalnya pidato kekerasan seperti, "Matikan penjajah Rusia," kata juru bicara Meta dalam pernyataan. Meski begitu, Meta tetap tidak mengizinkan seruan untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil Rusia. Berdasarkan informasi tersebut, seruan kematian untuk para pemimpin akan diizinkan kecuali
Mengandung target lain atau memiliki dua indikator kredibilitas seperti lokasi atau metode. Mengutip sumber Reuters, Kedutaan Rusia di Amerika Serikat menuntut agar AS menghentikan aktivitas ekstremis Meta. Pengguna Facebook dan Instagram tidak memberikan hak kepada pemilik platform ini untuk menentukan kriteria kebenaran dan mengadu domba satu sama lain, kata Kedutaan Rusia. Perubahan kebijakan sementara pada seruan kekerasan terhadap Rusia ini berlaku untuk pengguna di Armenia, Azerbaijan, Estonia, Georgia, Hungaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, Rusia, Slovakia, dan Ukraina. Dalam email yang dikirim ke moderator baru-baru ini, Meta menyoroti perubahan dalam kebijakan ujaran kebencian terkait tentara Rusia dan Rusia dalam konteks invasi. Kami mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan pidato kekerasan T1 yang seharusnya dihapus. Berdasarkan ujaran kebencian, jika A. menargetkan tentara Rusia, kecuali tawanan perang, atau B. menargetkan orang Rusia yang jelas konteksnya adalah invasi Rusia ke Ukraina, misalnya untuk konten yang menyebutkan invasi atau pembelaan diri, dan lain-lain, kata Facebook dalam email pada moderator. Masih dalam email yang sama, pihak Facebook menyebut perubahan kebijakan terkait hate speech ini dilakukan dengan konteks yang spesifik, yakni tentara Rusia. Meta akan mengizinkan pengguna Facebook dan Instagram di sejumlah negara untuk menuding adanya kekerasan yang dilakukan oleh Rusia dan tentara Rusia dalam konteks invasi Ukraina. Informasi ini berdasarkan email internal yang dilihat oleh Reuters pada Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Tentang perubahan sementara kebijakan hate speech di platformnya. Menurut email internal kepada moderator konten, Meta secara sementara mengizinkan sejumlah unggahan yang menyerukan kematian kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atau Presiden Belarusia Alexander Lukashenko sebagai akibat dari invasi Rusia ke Ukraina. Untuk sementara kami mengizinkan bentuk ekspresi politik yang biasanya melanggar aturan kami. Misalnya pidato kekerasan seperti, "Matikan penjajah Rusia," kata juru bicara Meta dalam pernyataan. Meski begitu, Meta tetap tidak mengizinkan seruan untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil Rusia. Berdasarkan informasi tersebut, seruan kematian untuk para pemimpin akan diizinkan kecuali mengandung target lain atau memiliki dua indikator kredibilitas seperti lokasi atau metode. Mengutip sumber Reuters, Kedutaan Rusia di Amerika Serikat menuntut agar AS menghentikan aktivitas ekstremis Meta. Pengguna Facebook dan Instagram tidak memberikan hak kepada pemilik platform ini untuk menentukan kriteria kebenaran dan mengadu domba satu sama lain, kata Kedutaan Rusia. Kebijakan hate speech sementara di berbagai negara ini. Serangan udara Rusia hancurkan rumah sakit bersalin di Ukraina. Prajurit Ukraina bekerja di dalam rumah sakit bersalin yang rusak akibat serangan udara di Mariupol, Ukraina pada tanggal 9 Februari tahun 2022. Serangan Rusia telah merusak parah sebuah rumah sakit bersalin di kota pelabuhan Mariupol yang
Terkepung, kata pejabat Ukraina. Perubahan kebijakan sementara pada seruan kekerasan terhadap Rusia ini berlaku untuk pengguna di Armenia, Azerbaijan, Estonia, Georgia, Hungaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, Rusia, Slovakia, dan Ukraina. Dalam email yang dikirim ke moderator baru-baru ini, Meta menyoroti perubahan dalam kebijakan ujaran kebencian terkait tentara Rusia dan Rusia dalam konteks invasi. Kami mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan pidato kekerasan T1 yang seharusnya dihapus. Berdasarkan ujaran kebencian, jika A. menargetkan tentara Rusia, kecuali tawanan perang, atau B. menargetkan orang Rusia yang jelas konteksnya adalah invasi Rusia ke Ukraina, misalnya untuk konten yang menyebutkan invasi atau pembelaan diri, dan lain-lain, kata Facebook dalam email pada moderator. Masih dalam email yang sama, pihak Facebook menyebut perubahan kebijakan terkait hate speech ini dilakukan dengan konteks yang spesifik, yakni tentara Rusia. Kebijakan hate speech tetap melarang seruan serangan ke penduduk Rusia, kata Facebook. Minggu lalu, Rusia mengatakan akan memblokir Facebook di negaranya. Keputusan ini merupakan tanggapan atas upaya Facebook membatasi akses media Rusia di platform milik Mark Zuckerberg tersebut. Tak hanya Facebook, Rusia juga menindak perusahaan teknologi AS seperti Twitter. Di negara beruang merah itu, akses Twitter dibatasi selama invasi ke Ukraina. Platform media sosial dan teknologi memang banyak yang telah membatasi iklan dan jangkauan visibilitas dari media Rusia. Media terafiliasi pemerintah Rusia, Sputnik dan RT diblokir di Eropa.